Kita semprot dulu ke bagian yang di bawah daun ya. Kuning-kuning bukan karena apa-apa, tapi karena kemarin kena hama ya. Halo Sobat Ladin Eco Farm, jumpa lagi bersama Ladin Eco Farm Channel. Channel berbagi tips berkebun di rumah mudah dan murah ala Ladin Eco Farm. Awal bulan Desember ini, harusnya tanggal 30 November, tapi ya kita agak telat karena emang kondisinya hujan sehari-hari ya, dari pagi sampai sore. Itu nggak optimal buat penyemprotan, karena ketika nanti disemprot, kalau kena air ya akhirnya hilang juga yang kita semprotkan. Sebelum kita semprot, kita mau kasih lihat kondisi tanaman durian yang mau kita semprot. Yuk. Lihat nih, ini buah durian bawornya ya, usia 2 bulan. Kita sisakan 6 ya, seharusnya ada 7, tapi yang satu kita pruning. Kenapa kok kita pruning? Nah, Sobat Ladin Eco Farm bisa lihat video yang sudah kita upload sebelumnya, cara pruning buah durian ya. Nanti kita kasih linknya di deskripsi. Terus kemudian kita kasih lihat kondisi daunnya ini ya. Ini daun muda, tapi ini udah keluar telat, nggak kita semprot pakai insektisida, jadi kena hama. Ini juga, ini kuning-kuning bukan karena apa-apa, tapi karena kemarin kena hama ya, nggak kita semprot pakai insektisida. Nah, yang di atas juga masih ada daun muda dan masih ada kutunya ya. Kondisinya seperti ini, waktunya pengisian buah, dan mungkin ada sedikit treatment buat daunnya supaya mencegah kutunya. Oleh sebab itu, ikuti terus video ini sampai akhir. Kita akan tunjukkan pupuk dan insektisidanya. Yuk. Oke, sekarang kita mau kasih lihat pupuknya untuk pengisian buah. Ini yang pertama, kita masih pakai pupuk KNO3 tinggi kalium sebesar 45% dan nitrogen 13%. Jadi kalau pengisian buah itu kita wajib pakai pupuk yang tinggi kalium ya, dan sedikit nitrogen, karena supaya pohonnya juga tetap tumbuh, nggak stagnan. Kalian nggak harus pakai merek ini, bisa pakai merek apa saja, yang penting tinggi kalium dan rendah nitrogen. Nah, yang berikutnya, kita selalu ulang-ulang ya, durian itu yang menarik untuk dimakan itu ketika kulitnya berwarna hijau. Jadi pupuk kita wajib pakai pupuk magnesium sulfat. Kalau Sobat Ladin Eco Farm nggak punya, sebenarnya nggak apa-apa, tapi kita pengen supaya tampilannya juga bagus, sehingga kita pakai magnesium sulfat. Magnesium sulfat itu terdiri dari magnesium 16% dan sulfur 13%. Magnesium inilah yang digunakan untuk meningkatkan kadar klorofil di tanaman, baik itu buah maupun daun. Daun ini juga perlu magnesium karena emang posisinya tadi kan kita lihat daun muda ya, jadi itu supaya hijau, pekat, kita tambahkan magnesium. Nah, sulfur untuk meningkatkan rasa ya. Yuk kita langsung saja, kita pakai 4 ya. Oh ya, pupuk penyemprotan ini kita lakukan per 10 hari sekali ya. Rekomendasinya itu 10-14 hari sekali. Ini kita pakai KNO3 juga 4 ya. Oke, interval penyemprotannya 10-14 hari sekali. Kita aduk-aduk dulu ke wadah yang lebih kecil ya. Buat Sobat Ladin Eco Farm yang sudah sering ngikutin pasti sudah tahu kenapa harus di wadah kecil terlebih dahulu. Ladin Eco Farm yang belum tahu, kita sampaikan juga di sini bahwa tujuannya supaya si pupuk ini, butiran pupuk ini itu larut sempurna terlebih dahulu di wadah kecil ini, supaya nanti ketika dimasukkan ke tangki posisinya sudah larut semua, sehingga ketika kita semprotkan pupuknya jadinya merata. Aduk. Terus kemudian kita juga bakal pakai insektisida, pakai pestisida, karena emang kondisinya daunnya terserang ya, terserang apa sih orang bilang, kutu kebul, kutu putih-putih gitu ya. Kebetulan pakai mereknya Desis, bahan aktifnya deltametrin. Ini racun kontak dan lambung. Dalam pemakaian insektisida ini, kalau di kita pakai 3 merek ya.
atau 3 bahan aktif yang berbeda ya, supaya si hamanya itu nggak kebal terhadap salah satu bahan aktif. Itu yang sering salah petani lakukan, atau mungkin pemula ya yang nggak tahu. Dulu kita juga ngalami hal yang sama, pakainya decis aja, tahu-tahu ini makin lama makin kebal ya, dosisnya ditingkatkan juga masih nggak mati juga. Nah, ternyata kesalahan kita di situ, harus ganti-ganti bahan aktif. Jadi kalau sekarang pakai ini, berikutnya kita pakai yang lain ya, bahan aktif yang lain. Ini kurang lebih kayak ini ya, 2 sendok makan ya. Kita udah pernah hitung, takarannya itu 0,25 mili sampai 1 mili per liter. Nah, kita pakai dosis yang paling rendah ya, enggak deh, tengah-tengah, 0,5 mili per liter, kurang lebih 2 sendok makan itu. Selanjutnya ini kita tuang ke sini. Kita di Ladine Eco Farm memang tetap pakai insektisida, fungisida, tapi sangat ini ya, sangat terbatas ya pemakaiannya. Sangat kita batasi karena memang kita tahu ini dipakai dengan intensif itu berbahaya buat kesehatan, baik itu kesehatan manusia ataupun kondisi tanahnya ya, jadi ini rusak. Kalau buat tanamannya mungkin bagus-bagus aja gitu, tapi buat hasil buahnya jadi cemarannya banyak. Jadi kita hanya gunakan ketika memang tanaman terserang atau ada tanda-tanda mau terserang, itu baru kita pakai. Itu sebenarnya cara apa ya, cara yang aman lah. Kalau kita pakai bahan organik, belum ini ya, belum nemu yang efektif lah gitu. Nah, kalau Sobat Ladine Eco Farm punya rekomendasi pakai bahan organik apa, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Belum larut, kita aduk lagi. Nah, terus kalau Sobat Ladine Eco Farm itu pakai insektisida atau pestisida, kita sarankan harus diimbangi pakai ini ya, pengocoran mikroorganisme tanah ya, supaya kan ini juga tetap netes ke tanah pasti. Nah, itu pasti sedikit banyak mengganggu kesulitan tanah, itu ujung-ujungnya bisa bikin penyakit untuk akar tanaman ya, jamur biasanya. Nah, sebab itu kita anjurkan dikocor bikin juga pakai mikroorganisme, baik itu M4, trichoderma, atau pakai jakaba, atau pakai mikroorganisme lokal, mol lainnya. Akan bisa bikin sendiri. Cara-caranya juga kita sudah share di video kita. Ya, lanjut kita tuang ya. Nah, sebelum kita tuang ke dalam tangki, ini di dalam tangki kita sudah isi air 5 liter dulu ya. Nah, kita ingatkan terus, isi dulu pakai air 5 liter, baru kita masukkan larutan pupuknya. Tujuannya supaya nanti rata ya campuran pupuknya di dalam tangki ini. Oke, semprotkan ke tanaman. Nah, kita semprot dulu ke bagian yang di bawah daun ya. Kita prioritaskan ke bagian bawah daun, karena di bawah daun itu terdapat stomata. Mungkin kalau yang sudah ngikutin Ladine Eco Farm bosan kali ya diterangin kayak gini terus. Tapi kan apa ya siapa tahu ada penonton baru ya yang belum pernah lihat Sobat Ladine Eco Farm, maka kita terangkan terus. Penyemprotan itu sebaiknya dilakukan paling efektif itu nyemprot di bawah daun, karena dia terdapat stomata. Stomata itu apa? Stomata adalah mulut daun. Disebut mulut daun karena memang bentuknya seperti mulut ya. Letaknya ada sebenarnya letaknya ada di seluruh bagian tanaman ya, termasuk di permukaan daun juga. Tapi paling banyak ada di bawah daun. Penyemprotan juga dilakukan sebaiknya di pagi hari ataupun di malam hari sebelum panas ya. Kalau cuaca panas itu stomatanya bakal menutup
Nah kalau menutup gitu, kita semprot ya tetap akan ada yang masuk ke daun, tapi nggak seefektif ketika stomatanya masih terbuka. Jadi bukan menggunakan semprot ini itu sebenarnya jalur pintas ya, atau jalan pintas yang biasanya nutrisi itu harus melalui akar. Ini kita shortcut, potong jalur langsung dikasih ke daun. Di luarnya daun nanti melalui stomata dia masuk ke dalam daun, terus akan diproses melalui proses fotosintesis pada saat ada sinar matahari. Ini kalau Sobat Ladikofam perhatikan kondisi daunnya, pucuknya yang daun mudanya ini ya menguning ya, menguning terus melungker istilahnya ya, ya karena emang kena serangan hama. Kalau Sobat Ladikofam nggak kepingin daunnya kayak gini, Sobat Ladikofam bisa ini ya, rutin lakukan penyemprotannya, tapi ya itu akan apa ya, jadi terlalu banyak pakai ini apa, insektisida ya. Kalau yang nggak mempermasalahkan residu pestisida silakan dipakai aja. Kalau yang benar-benar hati-hati, nggak pengen terlalu banyak ini ya residu pestisida, bisa gunakan ketika ada serangan aja seperti yang kita lakukan. Yang dalam sekalian yang durian-duri hitam ya, di sebelah sini. Durian tupai king. Kita walking di durian tupai cong Bangka ya. Ini nggak jadi satu sama tanaman durian bawornya. Hanya kita tanam, kita sambung untuk sumber entres aja. Oke, lanjut ke dalam durian duri hitam. Nah untuk durian duri hitam ini kita sudah panen yang perdana ya. Sudah jatuhan di bulan apa itu? Bulan November pertengahan. Alhamdulillah ya hasilnya fix duri hitam ya. Kemarin sempat kontroversi, ada yang bilang itu bawor, kalau bentuknya mirip bawor. Nah, buat yang pengen tahu seperti apa buah duri hitam pertama kita, silakan nanti lihat video unboxing buah duri hitam perdana ya. Nanti kita kasih linknya di deskripsi. Untuk duri hitam ini masih ada 3 ya, masih ada 3 buah. Minggu-minggu inilah jatuh. Kalau yang 2 masih sekitar bulan Februari. Lanjut yang bagian atas ya. Yang bagian atas ini kita sambung pakai durian musangking. Kemarin sudah ada yang berbunga 1. Udah demikian video penyemprotan untuk pengisian buah durian bawor dan duri hitam setiap tanggal 10, 20, 30. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe Ladikofam channel untuk mendapatkan tips berkebun lainnya. Sampai jumpa di next video. Bye.